Baik teman-teman, kita bertemu lagi untuk melanjutkan topik mengenai prioritas masalah dalam tahap pembuatan perencanaan keperawatan. Ya, di video sebelumnya sudah saya singgung. Di sini kita akan mencoba memahami tentang konsep prioritas masalah. Ya, dalam satu kesatuan tentang pembuatan perencanaan keperawatan. Karena pembuatan perencanaan keperawatan berdasarkan masalah keperawatan yang muncul. Namun, masalah keperawatan yang muncul ini biasanya lebih dari satu, sehingga kita harus memprioritaskannya. Terlebih dahulu, menyusun prioritasnya, baru menyusun juga perencanaan keperawatan sesuai dengan diagnosis keperawatan yang tegak. Begitu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan prioritas masalah dalam tahap pembuatan rencana asuhan keperawatan. Oke, konsepnya begini, teman-teman. Tahap pembuatan perencanaan keperawatan, jelas kita di sini menentukan urutan prioritas dari diagnosis keperawatan yang ada. Berdasarkan pertimbangan, nanti saya sebutkan atau saya jelaskan di belakang tentang konsep KDM dari hierarki Maslow salah satunya. Kemudian setelah terdapat daftar atau urutan prioritas masalah, kita pastinya nanti akan menentukan kriteria hasil atau outcome atau luaran keperawatan yang terdiri dari tujuan dan kriteria hasil. Setelah itu kita akan merencanakan asuhan keperawatan, apakah itu tentang instruksi keperawatan atau perencanaan keperawatan secara umum. Itu konsep jalannya dulu. Lalu tentang prioritas, bagaimana sih pembagiannya? Begitu saya jelaskan. Oke, tentang prioritas ini dulu kita akan mengatur penyelesaian masalah keperawatan yang muncul sesuai dengan urutan kepentingan dan urgensi bagi pasien. Nah, ini kita pahami apa yang dimaksud dengan kepentingan dan urgensi. Oke, kita mempunyai prioritas tinggi. Apa yang dimaksud dengan prioritas tinggi? Kondisi yang mengancam jiwa pasien, misalkan bersihan jalan nafas. Oke, mengapa bersihan jalan nafas itu urgent dan sangat penting untuk pasien? Jelas di sini. Manusia mana yang bisa dan mampu bertahan tanpa bernapas selama beberapa menit, misalkan. Nah, di sini terkait dengan bersihan jalan napas, bisa saja pasiennya itu mengalami penyumbatan, obstruksi, atau pengurangan kapasitas jalan napas tersebut oleh karena suatu hal di luar anggota tubuh atau hal yang seharusnya nggak ada di dalam tubuh atau dalam rongga pernapasan, misalkan adanya sekret mukus, ya, atau ada benda lainnya yang menghalangi jalan nafas, apakah misalkan lidah menutupi jalan nafas, itu mengancam kalau tidak diintervensi segera. Makanya ditaruh di prioritas tinggi karena ini kebutuhan fisiologis, teman-teman. Bernafas kuncinya. Oke, kedua, prioritas sedang. Ya, kondisi yang tidak mengancam jiwa pasien, tapi penting. Contoh, hygiene pasien. Jika pasien mengalami hygiene yang jelek, bau, kusut, kusam, itu juga akan menimbulkan ketidaknyamanan untuk pasien. Tapi apakah dia mengancam terhadap jiwa? Jauh jika ditarik ke prioritas masalah. Makanya di sini prioritasnya kategorinya sedang. Ya. Bagaimana dengan prioritas rendah? Tidak memiliki hubungan langsung dengan penyakit. Contoh, akibat sakitnya ini dia tidak bisa bekerja, lalu masalah keuangan terjadi. Ya, kalau ditarik pasti akan bermasalah katanya. Tapi tentang jiwa, tentang mengancam jiwa, masalah keuangan ini agak sangat jauh begitu. Sehingga prioritasnya adalah prioritas rendah. Nah,
Begitu. Jadi kata kuncinya tentang kepentingan dan urgensinya. Kita akan memilih mana diagnosis keperawatan yang menjadi prioritas. Nanti setelah ini kita akan berbicara tentang hierarki Maslow sebagai salah satu dasar kita menentukan prioritas masalah keperawatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.